Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Sudah siap ya untuk belajar aljabar abstrak hari ini? siap, Bu. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai eh, homomorfisme, kemudian ada juga mengenai kernel, eh, dan satu lagi mengenai image ya. Nanti akan ada beberapa kegiatan begitu yang harus kalian kerjakan secara berkelompok ya. Before sharing your camera. Sebentar, ini apa ya? Saya kok nggak bisa share screen? Bisa. Oke. Oke. Eh, Oke, ini pertemuan ke berapa? Ke 11, Bu. Baru 11. Oke, baru pertemuan 11 ya. Nah, kita akan membahas homomorfisme ring. Nah, dulu sebelumnya pada grup juga ada yang dikatakan homomorfisme. Nah, pada ring juga kita ada yang namanya homomorfisme ring, gitu ya. Nah, definisinya itu sendiri, ini definisi, kita mulai dari definisinya. Misalkan, misal saya punya R dan S, atau R aksen gitu ya, sama aja ya, adalah ring, gitu ya, adalah ring. Maka pemetaan pemetaan C dari R ke S dikatakan dikatakan ring homomorfisme atau homomorfisme ring sama aja ya. Prisma jika untuk setiap A, B elemen dari R berlaku. Nah, yang pertama itu adalah si A tambah B itu sama dengan si A tambah si B. Kemudian yang kedua itu berlaku si A kali B ini sama dengan si A tambah si B. Ya. Nah, nanti mungkin akan saya tambahkan beberapa materi yang tidak tercantum dalam uh, hairstyle-nya gitu ya. Nanti akan ada beberapa sedikit tambahan gitu ya, teorema-teorema. Oke, kita lihat contoh dulu agar kalian lebih memahami mengenai homomorfisme ring ini ya. Contoh dulu yang pertama ya. Misalkan saya punya C-nya itu dari Z2 ke Z2. Ya. Dengan definisi pemetaannya, ya, nah, didefinisikan si X-nya ini adalah X kuadrat. Ya, jadi kita punya pemetaan dari Z di modulo 2 ke Z di modulo 2. Nah, kemudian pemetaannya didefinisikan seperti ini ya. Si X sama dengan X kuadrat. Tunjukkan apakah si ini merupakan ring home gitu ya, homomorfisme ya. Nah, berarti kita harus menunjukkan dua hal yang di atas tadi ya. Maka kita bisa untuk yang pertama dulu ambil misalnya ya, ambil sebarang ambil sebarang
X, Y elemen dari Z2. Ya. Maka F, kok F? Si X tambah Y ini sama dengan sesuai dengan definisi berarti X tambah Y kuadrat ini ya. Nah, oke. Maka kita proses dulu ini menjadi X kuadrat tambah 2XY ya tambah Y kuadrat. Nah, pada kasus ini dia bicaranya dalam Z2 ya, modulo 2. Berarti ketika kelipatan 2 ini akan bernilai 0 semua. Gitu ya, karena di modulo 2 dia akan pasti bernilai 0. Maka bersisa tinggal X kuadrat tambah Y kuadrat. Kata lain, ini adalah merupakan si X tambah si B. Oke, yang pertama terpenuhi. Ya. Nah, lanjut. Coba lagi yang satu lagi ya, dua. Yang kedua, satu lagi. Ya, karena dia ada dua yang harus dibuktikan. Ya, oke. Di sini kita punya si XY ya sama dengan XY kuadrat. Definisinya seperti itu dari soalnya. Ya, berarti kita punya di sini X kuadrat, Y kuadrat. Maka kita bisa bentuk menjadi si X, si Y. Ya. Nah, kedua hal tersebut sudah terbukti, maka kita bisa katakan adalah si ring homomorfisme. Ya, dia terbukti. Nah, ini ya. Oke. Eh, saya ingin bertanya, Bu. Ya, boleh. Tadi saya agak ketinggalan. 2X itu jadi 0 kenapa ya, Bu? Karena kita bicara pada modulo 2. Ini di modulo 2 berarti kelipatan 2 itu sama saja dengan 0 kan? Oh, iya betul. Oke. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Saya kasih contoh satu lagi ya untuk yang homomorfisme ini. Contoh 2. Nah, sekarang saya punya, misal nih, saya punya si-nya itu dari Z ke Z juga ya. Ini didefinisikan. Ini didefinisikan si X-nya itu adalah 2X ya untuk setiap X-nya elemen dari Z. Nah, kita akan pertanyaannya masih sama, apakah ini ring home ya pertanyaannya. Nah, berarti kita akan melakukan hal yang sama juga seperti yang nomor satu tadi. Ya, yang pertama kita harus melihat dulu si X tambah Y-nya. Sorry. Kita tulis dulu, ambil ya sebarang X, Y elemen Z. Ya, maka untuk yang nomor satu, si ini X tambah Y sama dengan di sini kan 2X ya, berarti 2X tambah Y. Maka bisa kita ubah menjadi 2X tambah 2Y, ini menjadi si X tambah si Y. Sudah dapat. Satu lagi yang si XY. Nah, ini menjadi 2XY. Nah, ini ya jadi 2XY ya. Nah, sekarang kita punya, kan kita ingin mengarahkan ke sini ya, si X, si Y gitu ya. Nah, kita lihat si X itu berarti dalam kasus ini dia 2X, si Y-nya itu adalah 2Y. Maka dia menjadi 4XY. Ya, ini berbeda ya. Tuh. Ya, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa si XY ini tidak sama dengan si X, si Y. Tuh, maka kasus ini yang nomor 2, jadi kesimpulannya si
bukan ring homomorfisme gitu ya, karena definisi yang kedua dia tidak terpenuhi ya. Jadi di sini saya sudah memberikan contoh kepada kalian untuk yang ringnya terbukti homomorfisme dan tidak homomorfisme ya. Oke, silakan dipelajari dulu, kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan ya. Eh, Ibu, saya boleh lihat ke definisi awal nggak ya tadi? Oke, nih. Oh, sorry. Ibu salah nulis ya? Salah ya. Betul. Pantesan. Oke. Harusnya ini gini ya. Si A, si B. Oke, Ya, terima kasih Sida. ya Bu. Soalnya tadi saya pikir kok kayak ada salah ya catatannya. Oke, oke. Ya, terima kasih Bu. Oke, nah eh homomorfismanya sudah. Nah, ada yang dikatakan katanya homomorfisme trivial ya. Homomorfisme trivial. Nah, apa sih homomorfisme trivial ini gitu ya? Misal, misal elemen elemen nol di ring R aksen adalah 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 nol aksen ya. Pemetaan pemetaan C dari sebarang ring R ke R aksen itu si A-nya sama dengan nol aksen ya. Untuk setiap untuk setiap A elemen real adalah adalah suatu home ring ya, disebut juga homomorfisme home trivial ya. Ini ada beberapa istilah aja ya, homomorfisme trivial. Jadi pada kasus ini eh, dari R ya dipetakan ke R aksen ya, dengan A dipetakan ke nol aksen. Nah, seperti ini maka dikatakan homomorfisme trivial. Tunggu sebentar. Oke, ada lagi istilah-istilah lain dalam homomorfisme. Ibu, Ya, saya mau nanya yang tadi yang elemen nol di ring R itu maksudnya apa ya? sebentar dulu. Mana ini? Kan ini cuman istilah aja. Jadi kan kita tuh di apa? Di ini kan pemetakan dari R ke R aksen. Nah, ada unsur nol gitu ya di dalam R aksen ini. Nah, kita namakan si unsur nol ini adalah nol aksen gitu. Isinya ya isinya nol, isinya sebuah angka nol gitu. Cuman biar membedakan dari yang R dengan yang R aksen, R dengan R aksen, makanya di sini dimaksudkan adalah nol aksen gitu. Padahal dia sebenarnya isinya ya angka nol aja gitu. Oh, baik. Oh, berarti beda sama elemen identitas ya? Iya, iya betul. Karena kan yang R aksen ini belum tentu punya identitas gitu ya.
Baik. Oh ya, Kan Bu. kalau ring itu, dia kan ring itu kan positif, bentar, ring itu kan itu positif sama perkalian gitu kan ya. Nah, di dalam positifnya kan emang pasti selalu ada identitasnya, tapi perkalian ini kan belum tentu ada identitasnya ya. Makanya dia sebetulnya elemen nol aja. Oh, baik. Oh ya, Bu, dari tadi share screen-nya terputus. Ini udah kelihatan belum? Belum. Oh, belum. Belum. Sebentar, sebentar. Oke. Ya, baru baru, Bu. Ini udah terlihat. Udah. Oke. Nah, ada lagi istilah lain yang namanya homomorfisme identitas. Nih, identitas. Nah, katanya jika R subset dari R aksen ya, didefinisikan ini C-nya R ke R aksen ya, dengan si A sama dengan A untuk setiap A elemen R, maka C adalah home. Disebut juga home identitas. Ya, jadi ada dua istilah gitu ya untuk homomorfisme ini. Ada homomorfisme trivial dan ada homomorfisme identitas gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa istilah lagi dalam homomorfisme. Nih, kita lihat dulu sebentar. Oke, misalnya diberikan ring S, ring R dan S. Kemudian homomorfisme ring ya, dari pemetaan misalnya dari F gitu ya, dari R ke S. Nah, yang pertama ini disebut monomorfisme. Monomorfisme ya. Jika dia injektif. Jika F-nya injektif. Ya. Satu-satu. Itu ketika fx untuk setiap fx fy elemen S dengan fx sama dengan fy, maka x-nya sama dengan y. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang dinamakan epimorfisme.
Dimorfisme ini jika F-nya surjektif. Subjektif. Ini terjadi ketika fx-nya sama dengan y gitu ya. Fx-nya sama dengan y. Nanti bahasa secara matematisnya kalian juga bisa lah ya. Ini yang kalau menyatakan surjektif itu berarti fx sama dengan y. Nah, satu lagi yaitu dikatakan isomorfisme. Isomorfisme jika F-nya bijektif. Ya. Isomorfisme tuh kalau nggak salah ada ininya. R isomorfik dengan S gitu. Ya. Oke, nah ini kan dari R ke S. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya isomorfisme ring, tapi F-nya itu dari R ke R, dia dikatakan automorfisme. Disebut automorfisme. Nah, ini. Ya, jadi ada beberapa tambahan terkait homomorfisme ring ini. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang kaitannya yaitu dengan kernel dan image ya. Nah, oke. Nah, kita lihat ke kernel dan image ya. Nah, di sini saya saja masuk ke materi dulu, jadi semuanya mau dihabiskan. Jadi memang tidak terlalu banyak hari ini. Hari ini hanya homomorfisme, kemudian kernel dan image. Nah, nanti setelah materi selesai, eh, kalian silahkan bekerja secara berkelompok gitu. Ya, nanti apa saja nanti saya sampaikan. Oke, untuk definisinya itu sendiri, misal ya, si ini dari R ke R aksen, dia adalah ring homomorfisme, maka kita punya kernel dari C, dinotasikannya dinotasikan dengan kernel C ini ya. Definisinya itu adalah kernel C ini sama dengan X elemen R, di mana si X-nya itu sama dengan 0. Ya, jadi kalau kita bicara kernel, yang kernel itu, ini misalnya ada dua ya pemetaan, dari R ke R aksen gitu ya. Nah, sini gitu ya. Mana yang di dalam R aksennya ini bernilai 0 gitu. Nah, itu adalah kernelnya, kan ini ada isinya banyak ya, ada beberapa gitu ya. Nah, yang mana yang isinya 0 berarti dia kernelnya gitu. Nah, kalau image itu berarti IMC
ya, si X untuk X elemen dari R. Ya. Nah, kalau image ya berarti kita melihat hasilnya. Ini hasilnya semua dilihat gitu ya. Hasilnya semua apa dari pemetaan yang tadi itu ya. Nah, sekarang kita coba contohnya ya. Kita lihat ke dalam contohnya. Oke, contoh yang pertama. C-nya itu misalnya dari Z ke Z ya. Ini X-nya ke 2X. Ini anggap dikatakan dia homomorfisme ring ya. Ring homomorfisme ya, karena kernel kan di sini definisinya dia harus ring homomorfisme dulu ya. Berarti kita sudah menganggap yang nomor satu ini, contoh ini adalah ring homomorfisme ya. Ring homomorfisme. Pertanyaannya adalah carilah kernel dan image-nya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ke dalam kernelnya. Kernel C-nya ini adalah X, elemen dari Z ya. Kemudian si X ini sama dengan 0 ya. Ini definisi dari kernel. Oke. Lalu kemudian kita punya lagi di sini X elemen Z. Si-nya apa di dalam sini? Si X-nya itu adalah 2X. Ya, 2X sama dengan 0. Ini kan si X-nya. Dalam kasus ini si X-nya adalah 2X. Nah, berarti di sini kita bisa katakan bahwa X-nya sama dengan 0. Nah, karena isinya hanya satu, berarti kita bisa simpulkan bahwa kernel C-nya hanya 0 saja. Ya. Oke, kalian juga bisa mencoba memetakan gitu ya. Kalau misalkan tidak tulisan seperti ini, boleh coba digambar gitu ya. Dari X, X-nya itu di Z, itu kalian bayangkan aja ini X-nya di Z, kemudian ke Z lagi, dengan pemetaannya adalah 2X. Gitu. Ya, berarti kalau satu akan dipetakan ke 2. Ya, kalau 2 akan dipetakan ke 4 itu. Kemudian 3 akan dipetakan ke berapa? Ke 6. Nah, 0 akan dipetakan ke 0. Jadi yang dipetakan ke 0 memang hanya 0 saja. Gitu. Ya. Nah, ilustrasinya seperti itulah untuk gambaran kalian. Ya. Lalu kemudian untuk mencari image-nya. Nah, dari gambar udah kelihatan nih image-nya. Ya, dari gambar kita sudah bisa terlihat. Si X tuh. Si X, X-nya elemen Z. Nah, berarti image-nya adalah 2X. Ya, 2X-nya elemen Z. Bilangan. Ya, ini untuk contoh yang pertama. Ya, untuk contoh mencari kernel dan image. Gitu. Ya, oke. Coba lagi contoh yang kedua. Nih, contoh yang kedua misalnya saya punya F. F-nya itu dari real ke real. Ya. Kemudian pemetaannya itu didefinisikan seperti ini. Ini X kuadrat. Ya, dari X ke X kuadrat. Nah, berarti pertanyaannya masih sama. Dia ini homomorfisme ring. Ring home. Nah, tentukan kernel dan image-nya. Ya, berarti kalian bisa lakukan hal yang sama dengan yang tadi ya. Kernel F, ya, ini sama dengan X, X elemen real, Fx-nya sama dengan 0. Ya, maka dari sini X elemen bilangan real, di sininya adalah X kuadrat sama dengan 0. Maka hasilnya juga sama. Ya, 0 seperti yang nomor 1. Ya, ini isinya hanya 0 aja untuk kernelnya. Ya, yang dipetakan ke 0 ya hanya 0 aja. Ya. Lalu untuk image-nya gimana? Untuk image-nya, image F bisa kita tulis Fx ya. X elemen real
Ini adalah X kuadrat. X-nya elemen real. Ya. Nah, X kuadrat bisa kita katakan, bisa kita simpulkan, ini adalah sebuah bilangan real positif. Atau ditulis seperti ini juga nggak masalah. Ya. X kuadrat, karena X-nya adalah bilangan real. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya coba lagi yang eh, kernel dan image. Oke, untuk yang ketiga misalnya, saya punya C-nya itu misalnya dari R, bukan real ya, ini R ya, ke R aksen gitu. Kemudian saya punya lagi si A, ini definisinya adalah sama dengan nol aksen. Atau nol aja ya, biar nol itu maksudnya nol di dalam himpunan si R aksen gitu. Nol aksen itu maksudnya ya. Nah, menurut kalian image-nya apa? Kernelnya apa? Coba. Dia ring homomorfisme. Ini kernelnya apa? Image-nya apa? Bisa langsung nggak? Dia dipetakannya ke nol. Berarti untuk kernelnya itu semua elemen R. Kernelnya Semua elemen nol, semua elemen R, kernelnya semua elemen R, betul. Ya, kalau image-nya apa berarti? image-nya nol. Image-nya nol, betul. Ya, jadi kernel C-nya itu semua elemen R, ya, karena dipetakannya ya ke nol semuanya, gitu, ya, betul. Nah, untuk image-nya tadi apa? Image-nya adalah nol aksen, ya, karena ya pemetaannya adalah si nol aksen itu. Nah, sekarang kalau misalnya C-nya itu R ke R aksen gitu ya. Kemudian si A-nya definisinya adalah A ya. A-nya itu elemen dari R. Ya. Image-nya gimana? Image C-nya berapa? Kernelnya berapa dan image-nya berapa? Kernelnya berapa? Image-nya apa? Ada yang bisa? Buat kernelnya berarti nol. Karena kan si nol berarti sama dengan nol. Tuh, oke. Image-nya Kalau image-nya berarti semua elemen R aksen. ya, betul. R aksen gitu ya. Oke, sip. Nah, seperti itu ya contoh dari kernel dan image-nya. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait ini? Oke. Kalian ini ada berapa kelompok ya? 12, Bu. Oh, 12 banyak juga ya. Kirain saya cuman sedikit. Oke, nggak apa-apa. Ini saya akan berikan beberapa soal untuk kalian kerjakan secara berkelompok gitu ya. Sebentar, saya cari dulu soalnya. Ibu, Iya, iya. saya mau tanya dulu, ini Mm-mm. untuk soal kelompok dikerjakannya kapan? Nah, nanti rencananya gini. Saya akan memberikan beberapa soal. eh Terserah sih kalian mau mengerjakannya hari ini juga atau gimana ya terserah secara berkelompok. Nah, nanti minggu depan
ada yang mempresentasikan gitu. Jadi minggu depan kan kita offline ya. Iya, pekan offline. Nah, itu nanti siap-siap aja akan ditunjuk yang untuk mempresentasikan gitu dari Pak. Oh, jadi di random sama ibu. Iya, Oh, baik. ya mungkin saya mempersilahkan diri kalian dulu kalau misalnya ada yang mau presentasi ke depan, tapi kalau misalkan nggak ada, ya saya tunjuk gitu. Ya. Oh, baik. Berarti untuk tugas kelompoknya ini tidak dikumpulkan, tapi dipresentasikan, atau gimana? Tetap dikumpulin juga kah? Tetap dikumpulkan juga. Oh, tetap. Berarti kalau misalkan dibuat deadline-nya seperti sekarang nih, jadi satu Mm-mm. pekan bagaimana, Bu? Iya, iya memang satu pekan saya deadline kan satu pekan kok. Oh, baik. Oke, Bu. Sebentar, mana ya tadi soal-soal yang saya ini? Sebentar ya. Oh, ini dulu deh. Oke, misalnya saya punya F. Ininya itu dari yang ini adalah bilangan kompleks, ini adalah matriks 2 kali 2 gitu ya. Nah, kemudian definisinya adalah F A plus BI. Oke, dan BA atau buktikan ya. Kemudian tadi apa aja? Monoepi, iso. F, epimorfisme, F-nya iso. Oke. Nomor dua, eh, F, F. Ini ring ya dia. Dia juga ring. Sini FA. Buktikan apakah F ring 3. F. Ini saya agak banyak ya soal-soalnya biar eh, kalian bisa saling berdiskusi.
Ini apa? Saya punya fx-nya sama dengan 3x. Nah, apakah f omring, lalu tentukan image f dan kernelnya ini, lalu kemudian yang kelima misalkan ini dari R ke S, si ini home ring, no, si 0 sama dengan 0, ring, si ini yang ini buktikan untuk setiap A elemen R. Nah, jadi ini ada 5 soal yang bisa kalian kerjakan secara berkelompok begitu. Nanti kita presentasikan di minggu depan. Gini aja deh, kalau misalnya saya nggak tunjuk gitu ya ke siapa yang mau, itu biasanya kan kalian nanti yaudah kelompok satu aja gitu yang mau gitu yang bisa. Nanti saya tunjuk aja deh minggu depan random itu, jadi biar semuanya bersiap-siap ya, biar semuanya bersiap-siap mempelajari ini gitu. Jadi saya sengaja agar kalian lebih banyak aktivitas kelompoknya. Nanti juga minggu depan saya rencanakan akan ada aktivitas kelompok lagi agar kalian lebih lebih eh, banyak kegiatannya gitu. Jadi karena saya berpikirnya gini, ketika saya bicara terus gitu, apalagi kita kondisinya online gitu ya, saya kan nggak tahu nih mana yang benar-benar memperhatikan gitu di sana gitu. Terkadang hanya orang-orang tertentu saja yang menjawab gitu. Yang lainnya kan saya nggak tahu gitu. Apakah kalian benar-benar paham? Yang diam aja itu apakah benar-benar paham atau gimana gitu? Saya nggak tahu kan. Nah makanya saya sengaja mengadakan ini gitu agar kalian bisa berdiskusi gitu. Jadi yang masih belum paham bisa bertanya, berdiskusi sama teman-temannya. Lalu juga nanti saya enak kalau mau menambahkan nilai. Jadi ada nilai dari kegiatan kalian ini gitu. Ada dari tugas gitu ya. Kemudian nanti ada tambahan dari kalau kalian presentasi itu juga pasti kan ada nilainya gitu. Nanti saya akan berikan tambahan. Jadi ketika nanti kalau misalnya gitu ya eh nilainya gitu, nilai UTS atau UASnya gitu tidak sesuai dengan yang kalian harapkan, hal-hal ini bisa membantu untuk meningkatkan nilai itu gitu. Jadi nanti nilai akhirnya diharapkan nilai akhirnya baik gitu ya. Oke. Nah, satu lagi nih, karena kan eh, ini tuh kita tinggal 2 minggu lagi ternyata ya. Saya kira tuh kayak masih panjang gitu perjalanan kita, tapi ternyata kita tinggal 2 minggu lagi. Dan kebetulan memang di prodi kita lagi banyak kegiatan.
kita mau akreditasi begitu, kemudian sedang membentuk mata kuliah baru untuk semester depan. Jadi memang sedang padat gitu pekerjaan di prodi ini. Nah, yang kegiatan kelompok ini saya jadikan pertemuan ke-12 ya. Saya jadikan pertemuan ke-12 karena takutnya saya tidak ada waktu lagi gitu untuk menggantinya gitu. Jadi kelompok ini saya jadikan kegiatan pertemuan ke-12. Pertemuan 12 ya secara ya asinkronus saja gitu ya. Nah, nanti berarti kalau misalkan waktunya memungkinkan, bolehlah kita kita ganti pertemuan yang ke-12 ini. Tapi saya agak khawatir tidak memungkinkan begitu ya karena melihat jadwal saya dan jadwal kalian juga gitu ya. Jadi yang kegiatan ini saya ganti sebagai pertemuan yang ke-12 gitu. Jadi nanti saya akan ada tetap satu hutang kalian gitu ya untuk di KP gitu. Eh, Ibu, Ya. berarti saya sih memastikan ulang ya untuk apa namanya. Berarti nanti ini Ibu menunjuknya secara individu atau perwakilan kelompok? Perwakilan kelompok. Oh, perwakilan kelompok. Terus buat apa namanya? Mungkin saya ada saran ya, Bu, buat apa namanya? Mengejar KP ini. Eh kan biasanya kalau perkuliahan dengan Ibu ini nggak full 3 SKS kan ya, Bu? Mm-mm. Mungkin dalam satu pertemuan bisa dirangkap materi dua pertemuan gitu, dipadetin. Jadi Nah, bisa dianggap. rencananya juga saya begitu gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa ini sebagai kegiatan yang pertemuan 12. Nah, nanti rencananya di beberapa materi ke depan itu saya akan padatkan begitu. Jadi untuk dua pertemuan disatukan. Oh, baik. eh oh ya, Bu. Minggu depan berarti offline ya? Offline, ya. eh Kalau misalkan mulainya untuk minggu depan materinya bakal banyak nggak ya, Bu? Atau Ada beberapa. aktivitasnya bakal lama nggak? Saya rencananya gini, nanti minggu depan itu kan tentang ideal ya, ideal. Ya. Terus ada beberapa teorema-teorema. Nah, nanti saya pengennya itu kalian membuktikan teorema itu, gitu. Ada beberapa teorema yang kalian harus buktikan secara berkelompok, ya nanti dipresentasikan lagi, gitu. Hmm, eh, Cepat. ada sebenarnya dari kemarin ada kendala sih, Bu, kan selama sebelum UTS itu ketika kelas mulai jam 7.30 banyak yang telat. Jadi ada request buat mulainya tuh jam 8 kalau offline. Oh, ya nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Eh, Kita mulai jam 8 aja berarti ya, kalau gitu ya, minggu depan ya. ya, tapi berarti kalau offline mulai jam 8, kalau Iya, online jam setengah 8. iya, betul. Oh ya sudah. Oke, terima kasih banyak Ibu. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau tambahannya dari yang lain mungkin? Oke, kalau tidak ada, saya tutup saja pembelajaran hari ini. Kalian boleh dilanjutkan sekarang karena masih ada waktu, boleh dimulai dicicil mengerjakan tugas ini. Gitu ya. Saya tutup saja pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya.